Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel videonya Pak Rizky. Hari ini kita akan membahas gantian ya. Kalau kemarin bagian ketiga yang wajib, sekarang kita ke video bagian ketiga untuk latihan soal PAT untuk yang matematika peminatan. Spoiler, hari ini nggak ada persegi dan kubus ya. Jadi insya Allah video ini akan lebih cepat dari sebelumnya dan soal-soalnya lebih mudah. Meskipun lebih mudah, Pak Rizky tetap menyampaikan ke kalian jangan menganggap enteng. Sekali kalian menyepelekan itu adalah malapetaka bagi kalian. Biasanya kalian nggak teliti. Oke, mari kita ke soal nomor 9 ya, untuk yang bagian ketiga ini ya. Ya, untuk yang nomor 9 ini adalah operasi aljabar vektor ya, kombinasi antara perkalian dengan penjumlahan. Oke, jadi untuk vektor U itu adalah negatif 4i plus 3j dan vektor V adalah 5i min 2j. Maka kita akan menentukan hasil operasi aljabar dari min 3u ditambah dengan 2v. Dari penyajian vektor ini dia berupa kombinasi linear, berarti kita akan menyajikannya juga dalam kombinasi linear juga untuk operasi aljabarnya. Ya, karena vektor U sudah ada di situ, jadi Pak Rizky nggak usah menulis lagi ya. Jadi untuk bisa Pak Rizky tuliskan langsung min 3U ditambah dengan 2V, maka dia sama dengan, untuk U kan berarti kan dia dikalikan dengan negatif 3. Ya sudah, berarti kita kalikan negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan min 4i ditambah dengan 3j, kemudian ditambah dengan 2 dikali vektor V. Vektor V sekarang kita substitusikan 5u ya, bentar tahan dulu. 5i ini juga vektornya nggak terlalu bagus. Sebentar ya, 5i ditambah dengan 3j min 2j ya, kok tadi partisi salah terus. Min 2j ya. Sekarang kita tinggal kalikan terlebih dahulu. Distributif min 3 kali min 4 berarti 12i ditambah dengan negatif 3 kali 3 kan berarti negatif 9 ya. Berarti min 9j, kemudian ditambah dengan 2 kali 5 berarti 10, berarti ditambah 10i, 2 kali min 2 berarti min 4j. Ya sudah, sekarang kita operasikan yang sejenis. 12i tambah 10i berarti dia adalah 22i ya. 22i ya, min 9 min 4 berarti dia negatif 13, negatif 13j. Ini ya jawabannya ya. Berarti jawaban operasi aljabarnya adalah 22i min 13j. Gampang ya, langsung aja, nggak usah pakai lama, kita langsung ke soal selanjutnya. Oke ya, untuk yang nomor 10 apalagi ini operasinya sangat mudah ya, tapi tetap Pak Rizky akan jelaskan ya pelan-pelan. Nggak usah Pak Rizky jelaskan soalnya, langsung kita kerjakan aja. Berarti 3 kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung di sini, maka persamaannya akan ekuivalen. 3 kali negatif 4 kan berarti negatif 12, 3 kali 3 berarti 9, kemudian min 4 berarti bisa kalian min 4 nya kalian langsung kalikan ke dalam, atau hanya 4 nya saja, tapi kalau di sini 4 nya saja ya, jadi negatif 4 kali 2 yaitu adalah 8. 4 kali negatif 1 berarti negatif 4 ya. Sehingga hasil operasinya adalah apa?
Ya berarti min 12 dikurangi 8 berarti kan dia semakin negatif, berarti negatif 29 dikurangi negatif 4 berarti ditambah 4 ya. Berarti dia menjadi 13 ya. Jadi 13 ya. Hasil operasinya sangat mudah. Kelihatannya juga nggak perlu Pak Rizky jelaskan, juga kalian bisa sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Ya, soal ini sedikit lebih tinggi daripada soal sebelumnya. Perlu diperhatikan baik-baik. Diketahui titik P 5,6 dan Q negatif 7,2. Mohon maaf, ini cuacanya lagi nggak bagus ya. Kalau ada suara gluduk-gluduk mohon maaf. Baik lagi. Jika R adalah titik pada garis QP sehingga PR itu adalah setengah dari vektor QP, maka koordinat R yaitu adalah, nah sekarang berarti kita tentukan terlebih dahulu vektor QP nya supaya kita bisa mencari vektor koordinat R ya. Oke. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu untuk vektor QP ya. Untuk vektor QP bisa kita tuliskan dengan ini, vektor QP. Perhatikan vektor QP pangkalnya Q sedangkan ujungnya adalah P, sehingga kita bisa mengoperasikan mengkurangkan antara titik ujung dengan titik pangkal. Maka 5,6 sebagai titik ujung dikurangi dengan titik pangkal yaitu adalah negatif 7,2. Ya sudah, berarti vektor QP nya bisa ketemu. 5 dikurangi negatif 7 berarti dia semakin bertambah, berarti 12. Kemudian 6 dikurangi 2 berarti 4 ya. 4. Nah sekarang kita akan mencari koordinat titik R. Asumsi terlebih dahulu, kita anggap titik R itu koordinatnya adalah R adalah A, B ya. Jadi kan untuk vektor PR nya bisa kita cari ya. Kemudian vektor PR ya, vektor PR artinya adalah dia vektor dengan ujung R kemudian pangkalnya adalah P, sehingga kita bisa mengurangkan titik ujung kurangi dengan pangkal. Dengan titik R kita asumsikan A, B ya, berarti A, B dikurangi dengan titik pangkalnya yaitu adalah P itu adalah 5,6 sehingga hasil operasinya yaitu adalah A dikurangi 5 berarti ya A min 5, B dikurangi 6 ya berarti B min 6 ya. Ada keterangan bahwa PR sama dengan setengah QP. Pak Rizky tulis lagi sehingga bisa Pak Rizky tuliskan PR itu sama dengan setengah vektor QP. Akibatnya apa? Sekarang bisa kita substitusi nilai masing-masing vektornya PR dan QP. Kali ini Pak Rizky sajikan dalam vektor kolom aja ya biar lebih ringkas. Berarti vektor PR bisa Pak Rizky tuliskan yang bagian atas itu adalah A min 5, bagian bawahnya adalah B min 6 sama dengan setengah QP ya. Berarti kita tuliskan dulu setengah vektor QP nya yaitu adalah 12,4 ya. Nah akibatnya apa? Kita kalikan dulu setengahnya dengan 12 kali 4. Sementara ini Pak Rizky tuliskan dulu A min 5 B min 6 sama dengan setengah QP, setengah kali 12 4 berarti 62 ya. Nah berarti koordinat R nya bisa kita cari dari persamaan ini ya. Bagian atas kita samakan dengan yang atas, akibatnya A min 5 sama dengan 6 sehingga persamaan ini akan ekuivalen
A sama dengan min 5 kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti kan plus, jadinya A sama dengan 11. Kemudian B min 6 sama dengan 2, maka ekuivalen B sama dengan min 6 nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka hasilnya adalah 2 tambah 6 8 ya. Ya, sehingga titik R nya yaitu adalah R A, B berarti 11,8 ya. Ini adalah hasilnya. Ya, mudah ya, tinggal masalah ketelitian saja. Oke, langsung aja kita ke soal selanjutnya. Oke ya, soal nomor 12 sedikit lebih tinggi lagi karena dia soalnya adalah tentang segaris ya. Ingat bahwa prinsip segaris atau vektor yang sejajar, dia adalah vektornya sifatnya adalah suatu perkalian skalar ya. Misalnya seperti ini. Sebelum kita masuk ke soal, kita akan mengasumsikan terlebih dahulu ya. Misalkan vektor U sejajar terhadap vektor V ya. Kalau segaris kan pasti juga sejajar. Belum tentu ya. Ya enggak apa, kita anggap seperti itu ya. Atau samalah, tapi kan panjangnya berbeda. Maka vektor U itu pastilah berapa kalinya dari vektor V. Ya, ini atau vektor U segaris ya. Segaris vektor V. Maka vektor U sama dengan suatu perkalian dengan vektor V, entah itu perkaliannya pecahan atau bilangan bulat. Ya, sekarang kita langsung masuk ke soalnya terlebih dahulu. Jadi ada titik P, ada titik Q, dan titik R. P, Q, R adalah segaris. Tentukan nilai A plus B, yang nilai A, B nya itu adalah terletak pada titik R. Ya, sekarang langkah pertama kita cari terlebih dahulu salah satu vektor yang bisa kita cari, yaitu adalah vektor misalnya PQ ya. Pak Rizky tuliskan seperti ini. Untuk vektor PQ, maka ujungnya Q, pangkalnya P, sehingga kita operasikan 7, negatif 4,1 dikurangi dengan vektor P nya yaitu adalah 1,2, negatif 5. Ya, sekarang kita tinggal operasikan. 7 dikurangi 1 berarti 6, negatif 4 negatif 2 ya, min 4 min 2 berarti min 6. 1 dikurangi negatif 5 dia semakin bertambah berarti 6. Nah, ya, sekarang kita mencari misalnya suatu vektor yang berkaitan dengan vektor R ya. Misal Pak Rizky mau mencari vektor PR lah ya. Jadi Pak Rizky tuliskan vektor PR. PR berarti kan ujungnya R, pangkalnya P, maka bisa kita tuliskan seperti ini. A, B, 2 sebagai ujung titiknya di titik R, dikurangi dengan pangkalnya adalah 1,2, negatif 5. Berarti operasinya A dikurangi 1 ya berarti A min 1, B dikurangi 2 ya berarti B min 2. Kemudian 2 dikurangi negatif 5 kan dia semakin bertambah. 2 min 5 berarti 7. Ya. Sekarang kita tinggal memasukkan pernyataan-pernyataan yang ada bahwa ini untuk yang PQ adalah sekian kalinya PR ya. Jadi bisa Pak Rizky asumsikan seperti ini bahwa vektor PQ itu sama dengan misalnya K ya, K dikali dengan vektor P
PR. Sekarang kita tinggal substitusikan saja, maka hasilnya adalah 6. Pak Rizky tulis vektor kolom ya, 6 min 6 6 itu pasti sama dengan K dikalikan dengan masing-masing dengan vektor PR nya, sehingga bisa kita tulis seperti ini, K dikali dengan A min 1, kemudian K dikalikan dengan B min 2 kemudian K kita kalikan dengan 7. Langkah pertama kita cari terlebih dahulu angka K-nya ya. Karena kita bisa mencari K-nya dari yang bilangan yang paling bawah ini ya. Dari 6 pastilah dia sama dengan K dikali 7 yang bagian di sini ya. Sehingga untuk nilai K-nya yaitu adalah K sama dengan 6 per 7 ya, maaf, 6 per 7. Ya, jadi K-nya kita sudah ketemu. Nah, sekarang kita tinggal mencari masing-masing dari yang bagian atas dan bagian tengahnya dengan mensubstitusikan nilai K-nya. Bagian yang atas dulu, Pak Rizky tulis dengan tinta merah ya. Jadi yang pertama 6 sama dengan 6 per 7 dikali dengan A min 1 ya. Nah, maka persamaan ini akan ekuivalen 7 kali 6 kan berarti 42 ya. 42 sama dengan, langsung aja, 6 kali A berarti 6A, 6 kali min 1 berarti min 6. Sehingga kita temukan untuk nilai 6A, berarti kita pindah sini ya, berarti 48 sama dengan 6A. Akibatnya nilai A berarti 48 bagi 6 kan berarti jawabannya 8 ya. A nya sudah ketemu. Sekarang kita beralih untuk mencari nilai B. Mencari nilai B berarti K nya kita ganti dengan 6 per 7, maka kita peroleh pernyataan seperti ini, negatif 6 sama dengan K nya kita ganti dengan 6 per 7, 6 per 7 kita kalikan dengan B min 2 ya. Ini tak lingkari dulu aja lah ya. A nya udah ketemu, Yuk, sekarang kita cari nilai B. 7 kali min 2 berarti 7 kali min 6 berarti negatif 42. 6 kali B ya 6B. 6 kali min 2 berarti negatif 12. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan negatif 12 nya ke sebelah kiri. Min 12 kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti negatif 42 ditambah 12 berarti dia semakin ke positif ya. Berarti di sini adalah negatif 30 sama dengan 6B. Maka kita peroleh nilai B nya yaitu adalah negatif 30 bagi 6 berarti negatif 5 ya. B nya sudah ketemu. Maka untuk nilai A plus B ya, A plus B, A nya adalah 8 ditambah dengan negatif 5. Pastilah 8 dikurangi 5 yaitu adalah 3. Jadi hasilnya seperti ini ya. Mungkin ini agak sulit, tapi Pak Rizky yakin kalian bisa paham. Itu aja dari Pak Rizky. Sekian, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan bye.